konsepnya mendirikan kedai itu memang untuk berbagi. Kemarin sebelum orang tua almarhum ini, kita memang sudah ditanamkan. Itu besar apa sedikit, pokoknya kita itu berbagi. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Ferry Febriansyah. Saya panggilnya Bapak atau Kakak ini? Bebas lah. Kakak lah biar masih muda tau. Karena kita ya hobi nongkrong gitu. Kak Ferry. Iya boleh. Hobi nongkrong memang dari dulu ya? Dari dulu. Akhirnya sekarang mempunyai kedai yang bernama Dede. Betul. Ini kenapa Dede namanya? Kenapa bukan kedai Ferry? Kalau kedai Dede itu anak kedua saya. Oh, anak kedua? Iya, namanya Dede. Dede. Gitu. Biasa curhat ke mamanya? Curhat dong Mama Dede. Itu gitu. Mama Dede itu. Itu Mama Dede. Iya. Oke, baik. Kak Ferry yang sekarang lagi bergelut di bidang usaha, yaitu kedai Dede di Kota Maros ya, lebih tepatnya. Dan sebelumnya pernah berkepikiran untuk mengerjakan sesuatu hal yang berbeda dibanding yang sekarang? Kalau saya sih ya cenderung berjalan sesuai apa ya, ide-ide yang muncul ketika kesamaan-samaan potensi yang kita lihat, terus ya peluang-peluang, lebih cenderung ke peluang apa yang bisa dikerjakan sekarang. Oke, tapi ini kedai Dedenya sudah berapa lama, sejak kapan? Kalau kedai Dede sih itu terbilang masih baru, dia baru sekitar setahun lebih lah. 2019 lalu. 2019 lalu. Tepatnya di bulan? Di bulan 7 akhir. Akhir bulan 7 2019. Iya. Tanggal 28 kalau nggak salah. 28. Rame nggak sih? Kalau sebelum pandemi? Sebelum pandemi, kalau kedai saya sih lebih rame tuh di hari Jumat. Pada sholat Jumat. Karena dekat dengan masjid? Dekat dengan masjid dan ada program khusus kah? Iya, karena kita konsepnya mendirikan kedai itu memang untuk berbagi. Oh, ya. Berarti profit itu bodo amat lah ya. Ya, yang paling penting adalah berbagi. Intinya itu berbagi. Memang niatnya kita tuh berbagi. Kemarin sebelum orang tua almarhum ini, kita memang sudah ditanamkan. Itu besar apa sedikit, pokoknya kita itu berbagi. Yang penting ada yang cukup untuk hidup, untuk keluarga. Betul. Sisanya itu dibagikan. Iya. Tidak ada kepikiran untuk kedepannya gitu. Kalau kita berbicara masalah, ya tidak dipungkiri ya, kita tidak munafik ya bahwa sebenarnya hidup itu butuh uang. Betul. Gitu kan, untuk menjalankan hidup kedepannya juga butuh uang walaupun pas-pasan. Betul. Berbagi akan selalu dikerjakan gitu ya. Berbagi untuk kepada siapa nih? Apakah kepada kalangan, mohon maaf, fakir miskin ataukah? Kalau konsep berbagi kami sih kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Tapi kita cenderung yang terdekat dulu. Kalau yang nggak jauh-jauh, biasa kita memang adakan ini kayak apa planning. Ini buat kaum duafa, anak yatim atau korban-korban atau bencana. Kemarin tim kami juga yang waktu ada kejadian di Masamba. Di Masamba. Kita turun juga. Kita turun dengan 11 komunitas juga yang ada di Maros. Termasuk kedai Dede ikut. Kedai Dede. Ibaratnya kita yang ajak teman-teman di Maros, Penggalangan, dan kita tuh berangkat. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan yang ada di daerah pengungsian. Iya. Oke, saya pengen berbicara lagi masalah kedai Dede ini. Kedai Dede pada saat berbagi itu apa aja yang dibagikan? Digratisin berarti ya? Iya, betul. Apa-apa saja yang digratisin? Makanan jadi. Makanan jadi seperti? Jadi. Prasmanan, kita lebih ke prasmanan. Oh, prasmanan. Ya. Berarti orang datang. Itu untuk makan siang saja atau pagi malam? Makan siang. Juga? Iya. Makan siang saja? Makan siang setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat? Iya. Berarti setelah sholat Jumat orang free untuk datang ke situ makan? Stoknya cukup berapa untuk berapa orang itu? Kalau kita sih rata-rata menyiapkan sekitar 150 sampai 200. 150 sampai 200 porsi. Iya.
Itu semua digratisin. digratisin. Loh, dapat untungnya dari mana kalau begitu? Hitung-hitungannya Allah lah itu. Karena Oke. kalau kita berpikir Bahan gitu kan? iya, Itu kan otomatis harus beli bahan bakunya Iya, itu untuk bahan kita bisa baku. olah. Belum lagi yang Betul. ngolah itu pun akan membutuhkan karyawan segala macam. Betul. Harus diberikan upah. Iya. Itu gimana cara mengaturnya itu? itu rezeki dari Allah lah. Karena kalau kita itu berhitung matematika manusia itu mungkin nggak bakalan dapat lah, Oke. nggak bakalan dapat. Dan ya terkadang ada teman-teman juga yang pengen ikut namanya itu berbagi kan, kita apa nggak membatasi juga, entah itu 1.000 atau 5.000 atau itu berapa, tapi dia ngomong ya saya ikut lah ya, ya seikhlasnya. Ya, kita tampung, kita belikan itu bahan, kita olah dan kita yang membuat free makanan buat teman-teman yang membutuhkan. Setiap hari Jumat setelah sholat Jumat, Betul. semua jamaah dari masjid tersebut berangkat ke kedai Dede kedai. untuk makan siang gratis. Betul. Ada persyaratan nggak untuk bisa masuk ke situ? Enggak ada sih, Bebas. bebas. Karena konsepnya prasmanan berarti orang bisa nambah. Bisa nambah. Bungkus pulang? Bungkus pulang sampai saat ini itu belum ada yang pernah. Ya ada sih biasa, tapi ya cuman ya 2-5 orang lah itu. Berarti lebih banyak yang malu ya? Iya. Biasa lebih ke orang tua mungkin, dia tidak mau makan di situ karena itu malu sama anak-anak atau remaja-remaja, makanya saya bungkus boleh. Dibolehkan ya? Dimolehkan. Nah, tapi pada saat prasmanan, kemudian makan seenak itu dan juga gratis pula gitu kan, orang nombok segala macam tidak masalah. Ada nggak yang pernah pada saat hari Jumat itu, ya kan walaupun bukan dari sholat Jumat, mungkin dari kantor segala macam karena sudah menyiapkan 200 porsi itu, ada nggak yang pernah minta jatah ataupun minta porsi di kedai Dede waktu itu, tapi melalui ojek online? Sampai sekarang belum. Belum. Tunggu, nanti saya pesan ya. Siap. Nah, kita tunggu. Hari Jumat dekat nih. Dekat. Ya itu berarti cuma hari Jumat saja digratisin Hari Jumat ya. aja. Senin dan hari-hari lain tuh kembali harga normal. Ya, ya terkadang juga sih, bukan hari Jumat juga, ada hari-hari tentu yang Hari-hari tertentu. Seperti mungkin tahun baru Islam kemarin. Tahun baru Islam kemarin kita enggak, cuman kita rangkaikan kemarin, kebetulan kita adakan lomba tahfiz Al-Quran Wow. tanggal 17 itu. Jadi kita freekan lagi itu untuk makan peserta sama orang-orang tua yang datang mendampingi. Peserta tahfiz dan juga seluruh orang tua atau pendamping. Betul. Ya yang datang pada saat itu. Juri dikasih makan gratis juga dong. Jelas, amplopnya ikut juga kalau juri. Maksudnya kedai Dede yang kasih amplop. Iya, kan ada jurinya itu. Oh ini berarti senakar sama kedai Dede ya? Betul. Wow luar biasa ya. Gak butuh MC waktu itu? Enggak lah. Loh, jangan pada remeh MC, saya MC loh. Iya, tapi pada saat di kedai Dede ya, saya berbicara masalah kedai Dede yang luar biasa berbagi gitu kan, memberikan makanan gratis kepada orang-orang siapa saja yang mau datang makan di situ. Betul. Pernah nggak dalam satu hari ataupun pernahkah kejadian di mana pada saat waktu itu berbagi makanan yang mungkin menyiapkan 200 porsi tapi tersisa? Kalau kita ngomong tersisa sih, insya Allah kita nggak bakalan tersisa. Pernah nggak habis gitu? Iya, kalau ada sisa kita pasti bawa ke panti asuhan atau ada tim lagi apa yang jalan ke ini, ke misalnya ke Batangasih, ke ini yang buat ojek-ojek, tukang beca dan segala macam. Di hari itu Di hari Jumat juga. di hari Jumat itu. Jadi di hari Jumat ketika kita umumkan ke orang-orang bahwa oke di kedai Dede memberikan makanan gratis buat siapa saja. Betul. Itu kan orang datang makan. Itu berarti selama berjalannya program tersebut di kedai Dede itu pernah nggak dalam satu hari itu ada sisa dari program berbagi tersebut? Kalau Pernah kejadian? sisa pasti kita nggak pernah sisa. Pokoknya kita Habis harus semua. habiskan itu. Entah itu kita bungkus, kita pack, kita serahkan ke orang. Tapi utamakan habis Jumat itu makan prasmanan dulu. Lebihnya itu kita packing, terus kita sebarkan.
Sebarkan dan bagikan kepada orang-orang yang Iya. membutuhkan, termasuk yatim piatu itu Betul. ya di panti asuhan. Betul. Wow, apa saja yang digratisin selain makanan? Minum juga pasti dong. Ya jelas minum. Ya nggak mungkin orang makan Pasti serat. serak dia. Ya, takutnya ini ada Ya. program sendiri gitu kan? Enggak. Ya kan mungkin kalau saya punya kedai saya akan gratiskan makanan, minumnya dimahalin. Enggak lah. Biar bayar aja tuh, biar bayarnya kena di situ. Tapi Kak Dede ini luar biasa ya, punya ide yang bisa dikatakan kreatif, kemudian juga punya niat yang sangat baik, gitu kan? Dan di tengah pandemi kira-kira masih seramai sebelum pandemi? Kalau khususnya di Maros sih ya masih sih sebenarnya. Masih. Enggak ada terlalu yang bagaimana. Kalau di Maros kan konsep pemerintahan kita di sini kayaknya dia tidak terlalu menekankan yang bagaimana seperti di Makassar sama yang di Goa. Jadi dibutuhkan kesadaran masing-masing buat Mungkin faktor karena kita di Maros ini masih zona hijau gitu ya, belum termasuk zona merah segala macam mungkin. Kalau kata saya sih ya Maros ini sudah zona merah juga. Zona merah juga. Karena kita menopang Makassar. Oke, tapi pada saat kita berbicara masalah itu, ini kita kembalikan kepada Kang Ferry sebagai, saya panggilnya akan jadi Kang Ferry nggak apa-apa ya? Bebas lah. Ya, Kang Ferry sebagai owner dari kedai Dede. Pasti ada rasa kekhawatiran dong ya. Orang lalu lalang masuk keluar masuk di kedai tersebut kan kita tidak tahu. Betul. Mereka dari mana, mereka setelah habis berinteraksi dengan siapa dan habis menyentuh apa. Kita belum tahu kan? Betul. Kekhawatiran itu masih ada sampai hari ini? Sampai detik ini ada. Protokol kesehatan tetap diterapkan. Tetap dong? dijalankan. Seperti Ya cuci tangan. sebelum makan. Ya. Ya itu bukan protokol kesehatan pandemi aja ya. Hmm. Dari dulu sudah diarahkan seperti itu ya. Dari dulu itu Tapi sekarang lebih menekankan dengan harus pakai sabun segala macam kah? kalau kita sih cuman menyiapkan aja. Itu tergantung kesadaran. Tapi kan bisa jadi barang-barang yang ada di situ bisa tersentuh sama mereka. Misalnya, Iya betul. kita nggak tahu nih ya kan, Ya. ternyata ada yang sudah kena dan belum terdeteksi, belum Betul. pernah ikut tes, Betul. ya kan? Khawatir itu pasti ada dong. Khawatir pasti ada. Tapi kembali lagi kita ibaratnya di masa pandemi ini untuk COVID pasti ada. Saya meyakini itu ada. Mhm. Cuman jangan terlalu berlebihan lah. Jangan terlalu panik lah Jangan ya. terlalu panik. Mempercaya itu ada karena sudah melihat korban yang banyak, Jelas. tapi tidak terlalu panik dengan hal itu. Iya. Tetap berbagi di tengah pandemi. Konsepnya sekarang itu. Apa? Konsep kita sekarang itu. Tetap berbagi di tengah pandemi. Iya. Itu. Betul. Itu atau jangan-jangan ambil konsep dari mulut saya? Bayar dong. Enggak. Iya. Well, ada morning coffee juga nggak? Misalnya mungkin kan di kedai biasanya identik dengan morning coffee segala macam. Ini kedai kopi buka dari jam berapa sih? Kalau di kedai kami buka dari jam 10 malam. Jam 10 pagi. 10 pagi sampai 10 malam kalau di hari biasa, kalau di malam minggu sampai jam 1. di sekitaran kedai kopi di kedai Dede itu ada beberapa ini nggak? Beberapa kantor-kantor atau instansi ataupun perusahaan-perusahaan swasta ada? Kalau kantor-kantor di situ Honda Motor ada, Mhm. Honda Mobil juga ada, Mhm. sama lebih banyak sih di kantor-kantor apa notaris dekat-dekat situ. Untuk yang bulan ini, atau kita berbicara masalah sejak berdirinya kedai Dede, sejak buka sampai sekarang, ini yang paling mayoritas pengunjung itu dari kalangan mana? Mahasiswa kah? Pekerja kah? Pekerja buat makan siangnya rata-rata, karena di konsep kami kan resto sebenarnya. Mhm. Cuman adanya tempat nongkrong itu sebagai itu wadah silaturahmi aja. Saya terus terang itu saya belum pernah berkeliling-keliling Maros gitu kan. Paling saya cuma numpang lewat saja ketika dari Makassar MC ke luar daerah segala macam, udah lewat Maros saja. Dan saya belum tahu penampakan kedai Dede seperti apa. Ditunggu, silahkan mampir. Oke, saya sebenarnya cuma mancing doang, dipanggil gitu kan. Well, kita akan berbicara mengenai basic dari Kak Ferry sendiri dengan kedai Dede tersebut. Pernah ada basic mungkin, pernah mempelajari ataupun pernah mungkin punya pengalaman jadi barista ataupun sebagai chef di satu restoran atau bagaimana? Ada pengalaman itu kah? Kalau pengalaman saya murni nol. Berarti cuma berawal dari kebiasaan nongkrong, hobi nongkrong, akhirnya bermimpi untuk bikin kedai.
Bukan hobi nongkrong. Kebiasaan berbagi yang ditanamkan sama orang tua. Oke. Tadi di awal bilangnya biasa nongkrong, suka nongkrong. Ya waktu muda. Waktu muda. Iya. Sekarang berarti jarang lagi nongkrong. Ya setelah anak mulai banyak waktu. Banyaknya kayaknya. berapa jumlah? Anak saya sekarang alhamdulillah sudah 4. Ada 4. Oke. Kita masih berbicara masalah basic ataupun oke, dulu berarti punya cita-cita pengen bikin kedai dan ingin berbagi dan akhirnya terkabulkan sekarang gitu kan. Sekarang sudah punya kedai, yaitu kedai Dede, dan berbagi kepada banyak orang. Gitu kan. Nah, sebelumnya kita berbicara masalah sekolah nih. Pernah kepikiran untuk bikin kedai ataupun menjadi pengusaha kecil-kecilan seperti itu tapi berkah? Kalau berpikir untuk buka kedai waktu masih zaman-zaman SMP kuliah itu belum pernah, nggak ada. Awalnya pikiran kebuka buat kedai itu saya kan punya di toko sembako. Kebetulan menjadi supplier ke kedai. Supplier di Grand Mall. Di Grand Mall. Ada beberapa resto dan hotel yang kita layani kebutuhannya. Bisa dikatakan bahwa bahan-bahan untuk di kedai Dede ya gak usah khawatir lah ya. Betul. Karena pasti udah ditamakan dari toko sembako tersebut gitu kan. Oke, nah ini berarti saling menopang ya antara profit yang diambil dari toko sembako tersebut dengan kedai Dede. Iya. Gitu ya. Ada kesulitan gak sih menjalankan usaha seperti ini? Kalau kesulitan, semua pekerjaan pasti ada kesulitan lah. Tergantung kita bagaimana menyikapinya, itu bagaimana menyelesaikannya. Jurusan kuliah dulu apa? Sarjana teknik. Oke. Teknik dan akhirnya menjadi pengusaha di bidang kulineri. Gitu ya, dan juga sebagai pemilik dari toko sembako tersebut. Oke. Saya pengen berbicara masalah orang tua, tadi membahas masalah orang tua yang memberikan nasihat bahwa nak ketika besar nanti harus berbagi kepada orang banyak. Itu yang nasihatin siapa? Bapak atau ibu? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu yang ditanamkan sama Kak Ferry ya? Betul. Kak Ferry ada berapa bersaudara? Saya berdua. Anak ke? Pertama. Pertama justru. Oke, anak keduanya juga usaha restoran? Yang kedua atau apa? Dia sekarang karyawan swasta. Karyawan swasta. Dia ada sekarang juga dia buka toko-toko keuntungan juga sekarang. Oke. Berarti jiwa berbaginya Kak Ferry itu sudah dirasakan, sudah ada sejak SD kah atau? Yang saya paham di SMP lah. SD berarti masih pelit ya? SD kita kita mungkin belum paham kita belum paham bahwa imbalannya bukan imbalan ya, berkahnya seperti apa ketika berbagi, pahalanya seperti apa ketika berbagi, dan indahnya berbagi seperti apa itu belum dirasakan di waktu SD. Tapi tetap diajarkan sama orang tua bahwa nak berbagilah, gitu ya. Oke. Ada pengalaman hidup yang dirasakan sulit gak waktu pas SD dulu ataupun SMP? Kalau sulit, saya datang dari saya di sini perantau. Orang tua itu perantau. Dari Kalimantan Barat. Kalimantan. Oke. Orang tua asli Sinjai. Itu dua-duanya. Cuman merantau kemarin di Singkawang, Kalimantan Barat. Akhirnya ketemu di sana, menikah dan kembali ke Maros sini. Sinjai, Kalimantan, kenapa tiba-tiba langsung ke Maros? Bukan ke Sinjai lagi? Orang tua yang alasannya saya kurang paham ya. Lahirnya berarti di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat tersebut. Dan akhirnya berpindah ke Maros ikut dengan orang tua. Itu usia berapa? Saya ada di Maros usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Itu berarti belum sekolah ya? Belum sekolah. Baru pengen masuk sekolah ya. Saat itu. Kemudian pas saat SD ada pengalaman pahit yang pernah dirasakan? Mulai mengenai berbagi apa segala macam, pernah dipelitin sama sahabat atau apa? Saya datang di sini di Maros khususnya di Batanghari itu
murni nol. Jadi cuma dikasih sama keluarga tempat tinggal buat ini tinggal saja. Jadi isinya apa nggak ada, pokoknya betul-betul nol. Yes. Kadang-kadang di situ kita makan, kadang-kadang tidak. Kadang makan, kadang enggak. Betul. Pernah dalam satu hari nggak makan sama sekali? Ya. Apalagi makan beras, biasa kita sampai 3 hari itu kita apa nggak makan nasi lah. Makanan pokok nggak gitu. Terus Cuman makannya apa biasanya? Kebetulan di tempat yang saya tinggali yang dulu itu kan banyak itu kebunnya. Jadi lebih ke ubi. Itu makannya apa biasanya tuh? Pada saat itu pada saat benar-benar nggak ada makan. Ini kan 3 hari nggak makan. Ubi kayu. Ubi kayu sebagai Kayu. pengganti makanan pokok. Pengganti, betul. Karbohidrat lah ya, berisi gitu ya. Iya, betul. Oke. Hal susah apa lagi yang dirasakan pada saat itu? Ya pesusahnya itu ya namanya manusiawi lah. Namanya kita nggak punya apa-apa itu pasti kita dipandang sebelah mata. Sebelah mata. Ini siapa? Iya. Gitu ya? Orang-orang apalagi kita orang baru kan kecurigaannya pasti ini orang dari mana, orang dari ini. Yang masalah kita diejek atau di apa, ya itu sudah jadi itu bumbu-bumbu kehidupan kita. Dulu berarti pernah dibully? Pastinya. Waktu SMP? Waktu SD, masih SD. SD dibully? Karena maaf, tidak punya apa-apa? Betul. Wow. Teman-temannya yang ngebully waktu itu ya? Iya. Dibulinya seperti apa? Ya pokoknya yang Diejek-ejek. namanya bulu itu bagaimana lah. Diejek-ejek sampai nangis gitu? Iya. Pulang ke rumah orang tua ngomong apa? Orang tua marahkah kepada teman-temannya? Orang tua itu kebetulan waktu itu cuman ada ibu karena itu bapak ke Sulawesi Tenggara lagi di Kolaka. Dia mencari nafkah di sana. Ibu cuman bilang sabar nak. Berarti pada saat itu ketika dibully habis-habisan dan itu hampir setiap hari terjadinya. Hampir setiap hari. Pulang ke rumah, ibu akhirnya Kak Ferry nangis ke mama. Terus mama bilang apa ke? Dia cuma bilang sabar nak, nanti kita buktikan. Kita buktikan kita jangan ada dendam. Kalau kita suatu saat punya yang lebih, kita berbagi sama orang-orang. Sejak itu juga ditanamkan gitu ya, Sudah. untuk berbagi dan berbagi. Berarti pada saat SD dulu suka ada pembulian gitu ya? Biasa. Pernah nggak ada perasaan, oke, suatu hari nanti saya akan buktikan ke kalian bahwa saya bisa? Namanya manusiawi pasti ada. Dibulinya seperti apa? Kata-katanya gitu? Aduh, pokoknya namanya dibully itu nggak ada enaknya lah. Saya nggak usah ucapkan yang bagaimana lah. Nggak ada enaknya gitu. Iya betul. Satu sekolah, satu kelas yang ngebully? Satu sekolah, satu kampung, satu ini. Wow, satu kampung? Ibaratnya orang-orang yang ada di sekitar kampung itu, bukan satu kampung ini. Oke, orang-orang sekitar itu kebanyakan gitu ya? Betul. Oke, sejak kapan, sampai kapan berlangsung pada saat itu? Apakah sampai tamat SD? Atau sampai masuk SMP pun masih dibully? SD kelas 5-6 ya mungkin taraf ekonomi sudah mulai membaik. Karena? Orang tua yang terus. Iya, berdua-duanya dialah. Saya tidak bisa bilang dari bapak karena dia waktu mohon maaf, SD kelas 6 itu bapak masih di Kalimantan? Di Sulawesi Tenggara. Oh, di Sulawesi Tenggara. Kemudian dia bolak-balik Sulawesi dia Tenggara 3 bulan sekali tuh balik. Kalau pekerjaan di sana pun nggak ada, dia pindah lagi ke Sinjai, itu 2 bulan 3 bulan, macam-macam. Usaha ibu pada saat itu apa sih? Ada jual-jualan kecil-kecilan? Usaha ibu yang saya ingat waktu masih saya SD, dia pernah jual cakar. Oke.
Baju-baju obrolan baju. gitu ya? Dia jual Obrolan gitu ya? kelapa, dia jual kopra. Dia juga pernah jadi tukang masak, pengusaha coklat di waktu itu di tahun 2000-an kan lagi gencar-gencar Yes, coklat itu coklat mahal-mahal. harga mahal. Makanya dia jadi tukang masaknya di situ. Untuk menghidupi 2 anaknya tersebut termasuk Dua Kak anak, Ferry. betul. Kak Ferry pernah berjanji pada saat itu untuk membahagiakan orang tua suatu hari nanti. Itu semua sudah pasti tertanam sama anak-anak. Semua anak di Indonesia saya rasa pasti punya cita-cita yang sama, ingin membahagiakan orang tua. Saya pengen tahu waktu itu ketika melihat orang tua, terutama ibu yang dengan Kak Ferry pada saat itu, jualan untuk bisa menghidupi Kak Ferry dan juga kebutuhan sekolah. Perasaan Kak Ferry pada saat itu gimana? Apa ya? Ya pasti kita sedih lah. Kita sedih lihat orang tua kita yang sudah tidak muda lagi tapi harus tetap kerja. Di saat kita masih tidur pagi-pagi, dia sudah bekerja. Kalau malam kita sudah tidur, dia masih bekerja. Itu ibu? Ibu sama bapak. Oke, boleh saya membahas tentang ibu saja karena ibu dengan Kak Ferry pada saat itu bersamaan di Maros pada saat itu ya. Dan bapak keliling-keliling sampai bolak-balik sana sini untuk cari kerjaan. Wow. Pernah nggak dalam satu hari ibu dan Kak Ferry nggak bisa makan sama sekali? Pernah. Sering. Dikasihnya apa biasanya kalau seperti itu? Ya kebetulan di halaman rumah itu banyak pohon ubi, singkong, nangka, ya apa yang ada di sekitar situ. Dan ya terkadang ada juga tetangga yang memberikan. Karena dikasih tetangga. Makanan-makanan sisa mereka kah? Alam pokoknya dikasih makan iya, udah. Walaupun itu sisa makan dari mereka, tapi buat kita itu adalah sudah berkah. lebih dari apapun lebih untuk bisa dimakan gitu iya, ya. Betul. Pada saat satu hari itu dari pagi sampai malam yang tidak makan apa-apapun sama sekali, ibu bilang apa ke Kak Ferry? Ibu hanya pasti bilang itu, sabar nak. Kak Ferry nangis minta makan? Ya, namanya anak-anak kalau kita Pada lapar saat itu? pasti nangis ya. Pasti kita nangis. Tapi ibu selalu bilang, ya sabar nak. Ada waktunya nanti kita ada juga. Saya boleh tanya satu pertanyaan yang agak sedikit privasi ya. Ibu masih ada? Masih ada. Beliau sekarang masih kuat untuk bekerja lagi? Atau cuma di... Alhamdulillah kalau dibilang masih kuat, ya masih kuat, ya masih aktif sampai sekarang. Cuman kita aja anaknya apa yang membatasi. Oke. Berbicara masalah bisnis sekarang sudah ada, ya kan? Berkahnya dapat, insya Allah akhirat juga aman. Kemudian dunia juga tetap berjalan. Dan orang tua sekarang juga dalam posisi yang tidak seperti dulu lagi. Nah sekarang saya pengen Kak Ferry membayangkan kehidupan susah dulu dengan ibu dan ayah pada saat itu. Sambil ngomong sama ibu. Ucapan ke ibu apa yang bisa disampaikan ke beliau. Silakan kamera boleh. Kalau saya memanggil ibu saya dengan panggilan Umi, ya. Jadi saya bilang, Umi, semua anak pasti punya cita-cita yang sama, ingin membahagiakan orang tuanya, cuman caranya yang berbeda, dan itu tanpa disuruh atau tanpa ditekankan, semua anak-anak itu pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Terima kasih buat perjuangannya selama ini. Wow. Ini yang butuh tisu kayaknya saya deh. Iya, ada impian lagi kah yang belum dilaksanakan untuk ibu? Yang belum tercapai? Kalau buat ibu sih sebenarnya alhamdulillah sudah apa enggak ada. Cuman kita namanya anak merawat dia karena dia masih ada. Cuman
ada pesan satu, almarhum dia punya cita-cita. Almarhum Bapak. Dia punya cita-cita ingin membangun masjid. Itu yang belum. Itu yang akan dikejar gitu ya. Meneruskan impian Bapak pada saat itu. Betul. Berarti Bapak tidak menikmati kesuksesan Kak Ferry sekarang? Kesuksesan dalam berbagi, kesuksesan memiliki toko dan kedai. Kalau saya bilang sukses sekarang juga, saya belum sukses. Saya belum ada apa-apanya dibanding teman-teman yang lebih sekarang. Kalau membandingkan dengan teman yang lain mungkin seperti itu ya. Tapi di mata saya berbagi yang luar biasa menurut saya sudah sukses. Tolak ukur sukses itu mungkin orang-orang berbeda ya. Betul. Tapi di saya adalah ketika Anda berbagi banyak hal kebaikan, terutama makan kepada orang-orang yang bekerja segala macam, itu adalah salah satu kesuksesan. Gitu kan? Dibanding Kak Ferry yang dulu dengan yang sekarang, pasti bisa dikatakan bahwa saya percaya sekali almarhum Bapak pasti akan sangat bangga dengan itu. Insya Allah. Oke, baik. Biar suasana lebih cair, kita bermain games boleh? Boleh. Kak Ferry tinggal menjawab aja pertanyaan saya. Saya akan ajukan 2 pilihan dan Kak Ferry tinggal memilih dari 2 pilihan tersebut. Ya. Yang pertama siap-siap. Makanan berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Seperti sukanya? Bakso. Lebih suka bakso. Bakso, contoh pokoknya yang berkuah deh. Menu itu ada di kedai Dede nggak? Nggak ada. Oke, berikutnya adalah anak terjun ke politik ataupun jadi pengusaha. Pengusaha. Nggak pernah ada cita-cita mau jadi politik gitu anaknya. Sampai sekarang tidak. Oke. Yang berikutnya adalah makanan pedas atau tidak pedas. Tidak pedas. Selanjutnya, liburan di hotel bareng keluarga atau di alam terbuka. Di alam terbuka. Berikutnya, nyanyi atau acting. Dua-duanya tidak ada. Harus milih dong. Nyanyilah, walaupun suara bas-basan. Tapi suka dengar musik. Suka. Di kedai Dedi itu ada musik-musik juga nggak sih? Saat makan? Di sana konsepnya kita ada, kalau malam minggu sebelum pandemi kita ada live musik. Kalau sekarang cuman lebih ke karaoke aja. Karaoke. Berarti orang datang sana bisa karaoke. Bisa karaoke. Saya bisa diundang nyanyi dong. Siap. Bayarannya makanan aja juga. Harusnya lomba nyanyi deh. Oh, Lomba ada. karaoke. Saya nggak biasa ikut-ikutan lomba. Takut menang saya. Betul. Baik, saya tantang satu kali lagi sebelum kita closing ya. Boleh nyanyi dong. Aduh. Saya emang nggak bisa nyanyi kalau di tempat. Tadi suka karaoke ya, ada karaoke-karaokean juga di sana nih. Saya percaya pada saat lagi menunggu pelanggan, ya kan pasti nyanyi nih. Enggak lah. Saya Pasti nyanyi nyanyi. kalau ada teksnya biasa. Gampang, kita carikan teks di Google. Enggak Gampang. usah lah. Oke, boleh Lain nah? kali aja. Lagu apa yang biasanya didengarkan? Oke, kita barengkan aja. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani. Salah. hidup ini. Tanggung ayo selesaikan. Tetap jalani hidup ini Melakukan. yang terbaik. Tepuk tangan dulu yang di studio dong. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Ferry. Nanti kita satu studio diundang ya. Siap. Makan sana kemudian kita Siap. nyanyi bareng. Ditunggu. Saya bukan makannya sih, lebih ke nyanyinya sih. Siap. Pengen melihat Kak Ferry nyanyi dan joget. Terima kasih banyak sudah berbagi di sini, walaupun berbagi makanan dan juga berbagi berkah kepada semua banyak orang, kepada banyak orang, dan hari ini pun berbagi dengan kita mengenai cerita-cerita inspiratif. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih sudah diundang juga ke sini. Kami yang berterima kasih. Ya, jika saya pamit mundur, BD Indonesia, sampai jumpa.